Semuanya, balik lagi di podcast Naon Cenah, mencari jawaban, menambah pengetahuan. Bersama saya Fasya, akhirnya setelah beberapa minggu dan episode-episode yang telah berlalu, pada episode kali ini aku bisa menyapa penonton Sobat Naon Cenah semua. Tapi, tau gak sih penonton kalau sekarang ini aku nggak sendirian nih, karena aku ditemenin sama narasumber yang spesial. Beliau ini merupakan mahasiswa yang cukup aktif ya, dan juga beliau sekarang sedang mengikuti pemilihan duta kampus. Beliau merupakan salah satu finalis calon duta kampus Universitas Majalengka. Dan ini dia perkenalkan, Raden dari Ilmu Komunikasi. Halo Kak Halo, Raden. Halo, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak, boleh dong untuk perkenalan dulu sebelum Baik. kita ngobrol-ngobrol? Siap. Halo semuanya, kenalkan saya Raden Jana Fafadullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Senang banget ya bisa ketemu Kak Raden dan ngobrol-ngobrol di podcast Naon Cina ini. Jadi kan itu di podcast Naon Cina ini kita akan bahas tentang kehidupan masa lalu ya. Bisa seperti masa-masa remaja gitu, mulai dari masa-masa kisah-kisah asmara tuh yang bikin kita tuh kayak senyum-senyum sendiri, deg-degan gitu kan, nggak jelas, sampai ke kenakalan-kenakalan lucu masa kecil yang bikin kita tuh kangen sama masa lalu. Ya. Nah, tapi Kak, menurut Kak Raden ya, arti masa lalu itu apa sih? Masa lalu, ya. Masa lalu tuh mungkin menurut saya tuh masa-masa, karena kan masa lalu tuh terkait dengan hal-hal kecil ya. Ya. Kalau aku sih bilangnya kalau masa lalu itu adalah hal yang pernah kita alami dan itu berarti buat kita dan akan menjadi suatu hal yang bakal merubah suatu diri kita ke depannya. Penuh arti banget ya Kak kata-katanya, ya ampun. Tapi nih Kak, dari masa kecil Kakak nih yang paling menarik menurut Kakak ini ketika apa? Ketika umur berapa tuh? Paling menarik mungkin ketika saya duduk di bangku SMP. Itu SMP? mungkin sekitar umur berapa ya? Ada Berapa? 15, 16 mungkin. Oh, Nah, iya. Ngapain aja tuh Kak waktu itu? ketika itu mungkin karena saya aktif banget Mm-hmm. di organisasi karena di MTS dulu. Saya di MTS Darul Ulum dulunya, Oh MTS ya, Darul Ulum PL Majalengka. Eh, di sana saya banyak kegiatan organisasi, maksudnya mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi supaya saya bisa terlatih dalam mungkin hal-hal seperti basic, mungkin kepemimpinan gitu ya. Karena ketika MTS saya banyak ikut organisasi antaranya yang mungkin kalau di SMA atau SMK itu disebutnya OSIS ya. Kalau di OSIS. MTS ya. Oh, berarti cukup aktif di Estra juga ya? Betul. Iya, apa aja tuh Kak? Ngapain aja tuh di situ? Di OSIS mungkin saya dulu pernah menjadi ketua umum. Wih, keren banget, ketua umum. Terus gimana aja tuh Kak? Ya mungkin sama halnya seperti orang-orang yang rasakan ketika kita udah berorganisasi itu pasti apa namanya ya, banyak suka dan dukanya, Iya, kesannya pasti. banget. Belum juga lagi ada pastinya program kerja yang harus kita lakukan dan banyak banget ketika saya menjabat sebagai ketua waktu itu. Dan memang ya kenapa saya paling suka masa-masa MTS mungkin karena bukan hanya OSIS saja teh. Jadi dulu saya ikut kegiatan organisasi lain, ekstrakurikuler lain kayak paskibra, dewan penggalang, di pramuka gitu kan. Sehingga pada ketika lulus dari MTS Darul Ulum, ya saya dinyatakan sebagai the best of activist of organization. Keren. Karena mungkin kakak nih bisa apa ya menyeimbangkan antara waktu di luar dan juga waktu akademik gitu kan. Apalagi sebagai ketua umum di OSIS MTSN Darul Ulum ya. Betul. Iya itu kan tanggung jawabnya yang diemban tuh berat banget ya pasti. Kalau misalkan kita nggak bisa ngatur waktu atau nggak bisa ngatur gimana cara kita memanage semuanya kan pasti aduh ancur ya kalau nggak bisa benar. Tapi ada tips and triknya nggak Kak ketika kakak waktu itu tuh jadi sebagai ketua terus sekaligus siswa MTS gimana tuh cara ngatur-ngaturnya? Kalau ngaturnya mungkin ya karena saya dulu orang atau tipikal yang mungkin kurang paham dalam membagi waktu, tapi setelah saya ikut organisasi di MTS dan mulai aktif di berbagai bidang dan banyak pelatihan-pelatihan tentunya, jadi saya mengerti cara manage waktu dengan cara mungkin salah satunya, Teteh juga mungkin pernah dengar yang itu dibilangnya skala prioritas. Oh apa tuh bisa coba dijelaskan? Oh boleh. Jadi skala prioritas tuh mungkin kita bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memang lebih penting untuk diri kita. Misalnya
kita kan sebagai siswa harus belajar. Maksudnya hak kita untuk mendapatkan pembelajaran dari guru kita kan. Nah dari situ kegiatan organisasi ini kan sebagai nilai plus, maksudnya sebagai nilai tambah kita untuk bisa dapat ilmu-ilmu lain, gitu kan. Tentunya di bidang kepemimpinan dan manajemen waktu. Nah, kalau misalkan melihat kondisi saya sebagai siswa dan gimana memanajenya, mungkin dengan kita melakukan skala prioritas tadi dengan mementingkan dulu kegiatan yang memang lebih penting dari kita. Kan saya organisasi itu tidak hanya satu, dua, tiga, empat. Nah, dari situ saya selalu mengutamakan kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan saya untuk hadir. Kalau misalkan saya tidak bisa hadir, kan ada yang namanya wakil. Iya, betul. Jadi nanti kita bisa memberikan arahan kepada wakil kita untuk bisa menggantikan posisi kita di kegiatan-kegiatan yang mungkin bukan tidak terlalu penting ya. Maksudnya semuanya penting, tapi ini karena skala prioritas, jadi kita melihat kondisi bagaimana kegiatan ini lebih penting atau tidak, begitu. Bagus banget ya cara memanagenya. Jadi kita tuh memang harus tahu situasi mungkin ya. Betul. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dinanti dulu. Tapi semuanya tetap penting ya. Penting semua. Betul. Terus kakak juga ikut Paskibra ya? Ikut Paskibra. Dari apa tuh? Dari SD ikut atau dari MTS aja? Kalau SD nggak ikut. Ya nggak ikut. Mungkin mulai Paskibra tuh ketika tadi MTS mulai tertarik, SMA ikutan, dan baru tahu kalau di SMA itu ada bisa ikutan Paskibra tingkat kabupaten. Sempat ikutan juga. Sempat ikutan. Jadi saya keren juga ya pengalamannya. Terus di mana tuh waktu itu, di kabupaten di mananya? Di Kabupaten Majalengka di sini. Nah, iya betul. Jadi saya ditugaskan dan alhamdulillah terpilih menjadi Paskibraka. Jadi beda teh kalau Paskibra sama Paskibraka. Oh, apa tuh bedanya? Nah, kalau Paskibra mungkin tingkatannya lebih ke kecamatan. Paskibraka, Paskibra itu lebih ke kecamatan sama tingkat-tingkat SLTA. Jadi sebenarnya SMP juga ada, SD juga ada. Kalau Paskibraka itu aja udah ada nama lainnya, Paskibra dengan Paskibraka. Paskibraka itu kan ada kata K-nya di akhir. Nah, itu apa tuh? Nah, itu diartikan atau memiliki kepanjangan pasukan pengibar bendera pusaka. Nah, jadi benderanya itu khusus, jadi dikirimkan dari BPIP langsung, Badan Pengelolaan Pancasila Indonesia, yang nanti benderanya dikirimkan langsung dari pusat untuk kita kibarkan di kabupaten-kabupaten dan provinsi dan nasional pastinya. Gitu teh. Berarti paling tinggi tuh waktu itu kakak ngibarin di mana tuh? Ngibarin di kabupaten, di kantor bupati. Kantor gitu. Bupati ya, waktu tahun 2021. 2021 berarti berapa tahun kebelakang? 4 tahunan ya? Mungkin sekarang 4 tahun. Itu masih COVID, masih ramai. Oh iya, zaman-zaman COVID betul, ya. Terus gimana nih kakak pas zaman-zaman COVID ngapain aja tuh? Kan ini ya daring nggak sih kalau di sini daring nggak? Betul, daring. Kalau saya dulu mungkin kalau pembelajaran jadi daring, dan terkait yang tadi ketika pengibaran pun saya mungkin tidak di lapangan yang mungkin luas, maksudnya tidak di lapangan yang dikhususkan untuk upacara-upacara besar, jadi hanya di kantor bupati saja, dan itu maksud ngap itu kayak saya harus melakukan pengibaran dengan menggunakan masker gitu kan. Oh iya benar banget. Jadi itu ngap banget sih. Iya, tapi bagaimana tuh kan bisa adaptasi gitu? Ini gimana cara adaptasi? Kan COVID tuh, ada COVID, terus harus belajar, terus jadi Paskibraka juga tuh, adaptasinya gimana? Kalau adaptasi untuk kegiatan belajar, mungkin kita kembali lagi yang tadi ya. Mungkin salah satu cara dari apa namanya itu? Apa? Dari sekolahnya, itu biasanya kan pasti memberikan solusi supaya tetap mendapatkan hak kita sebagai pelajar, bisa mendapatkan pembelajaran dari gurunya. Ya mungkin salah satunya supaya kita tidak ada, mungkin saya juga tahu ya kalau misalkan COVID-19 atau virus dulu yang ramai di tahun 2019 ini kan tertular lewat batuk segala macam. Jadi salah satunya ya pencegahannya dengan kita melakukan pembelajaran dari rumah, dan mungkin saya selama SMA hanya di kelas 11 saja, 11 dan 12 itu melakukan pembelajaran yang luring atau secara tatap muka, dan dan kalau misalkan kegiatan paskibranya itu masih aman-aman aja karena tidak mengganggu pembelajaran, karena kegiatan latihannya itu hanya di hari Minggu dan Sabtu saja. Berarti memang gampang lah ya untuk adaptasi gitu ya dari perbedaan situasi gitu kan ya. Nah terus Kak, ketika kegiatan-kegiatan itu ada nggak sih tingkah lucu gitu atau kejadian lucu
yang bikin teringat gitu sampai sekarang, kok bisa sih kejadian kayak gitu gitu kan? Ada nggak? Atau Banyak. mungkin di sebelum-sebelumnya gitu kan? Ada nggak? Mungkin kegiatan hal-hal lucu Hal ya, lucu hal-hal gitu. lucu yang pernah alami, Heeh, yang saya alami pasti banyak banget. banyak Tapi banget. hal lucu yang pernah saya alami paling lucu itu ketika saya sedang berlatih dengan teman-teman saya sebagai paskibraka. Dan mungkin kita semua tahu ya kalau yang namanya paskibraka pasti pendidikannya semi militer. Iya, bener Ya, kan? betul. Jadi ada hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan secara gercep bahasanya mungkin lebih cepat, lebih sigap. Dan ada satu kejadian di mana rekan saya yang satu barak, mungkin satu kamar dengan saya itu dia orangnya mungkin dulunya bangunnya selalu siang. Terus terus Nah, terus. ketika malamnya dia bilang sebelum tidur, bangunin saya ketika saya apa namanya sudah waktunya bangun. Iya, Kita kan kalau misalkan bangun harus bangun serentak bareng-bareng, iya, harus masjidnya tepat bareng. waktu gitu Betul, kan harus kalau tepat waktu. Nah, satu hal lucu saya lupa. Saya lupa untuk bangunkan dia, ah, sehingga akhirnya dia masih tidur dan ketika dicek keanggotaannya tiap pagi, itu kami kurang satu anggota dan saya baru sadar bahwa teman saya yang belum dibangunin ini masih tidur sendirian bertiga sendirian. tidur. Ya, Ya sendirian. Sehingga ampun. akhirnya saya dan rekan-rekan yang lain kena apa bahasanya ya? Hukuman. Hukuman gitu. Apa tuh hukumannya waktu itu? Ya mungkin hukumannya kayak push up kayak gitu-gitu aja Oh, sih. iya. Tapi itu lucu banget ya. Terus temennya pas bangun gimana aja kan? Pasti kaget banget gitu kan, Eh, karena ketika bangunnya bukan dibangunin sama kita, jadi disusulin sama seniornya langsung, Pak. disiram ini ya air kan? Oh enggak, Oh, kalau enggak, disiram, enggak. cuma dibangunin aja dan kaget gitu. Kaget Betul. pasti sih. Tadi kan ngomong-ngomong katanya diminta dibangun. Oh, jadi kalian tuh mondok apa gimana tuh? Jadi kita pelatihan itu ada 2 pelatihan, maksudnya 2 pelatihan di sini ada yang latihan lapangan, itu selama kurang lebih 3 bulan, dan untuk asrama, jadi ada Oh, pengasramaan. ada asrama dari pihak MTS-nya nyediain atau gimana ya? Bukan, kalau ini yang di tingkat kabupaten. Oh, di tingkat kabupaten. Ya, yang di tingkat kabupaten. Jadi nanti dari pihak apa namanya? Bukan kabupaten, jadi kantor Oh bupati. iya, kantor khususnya gitu Ya, ya, betul. pemerintahan yang Nah, ngaturnya gitu ya. pemerintah Majalengka itu menyediakan asrama khusus yaitu di Islamic Center, saya tahu. Oh iya iya, Ya, tahu tahu. Wisma. Nah, di sana kita semua dikasih ruangan untuk tidur barak asrama dan untuk melakukan pengasramaan sebelum itu sekitar 10 hari sebelum kegiatan 17 Agustus dimulai atau apa? 17 Agustus itu ada kegiatan apa? Oh, kemerdekaan. Kemerdekaan. Iya, jadi kan harus ada pengibaran. Iya, betul betul. Jadi mungkin diasramain untuk persiapan gitu Iya, ya. betul. Kan tanggal 17 Agustus tuh kemarin berarti 3 bulan sebelumnya di bulan Juni, Juli, Agustus, Juni ya? Juni atau Juli. Juli? Eh. Juli kok tuh? Ya, Juni. Juni, Kira Juni. Juli, Agustus Ya, berarti. betul. 3 bulan. 3 bulan. Ya. Lama juga ya. Lama banget. Itu izin ke sekolah gimana? Kalau izin sih sebenarnya kita nggak perlu izin karena perlu ketika awal kita mau daftar pun itu sudah koordinasi dulu dengan pihak sekolah. Jadi didukung ya? Betul, didukung Support. langsung dan dikirim langsung sebenarnya. Gitu. Gitu. Jadi aman-aman aja. untuk Aman-aman langsung. Iya. aja. Keren banget ya. Berarti Alhamdulillah. Karaden ini ya tipikal orang yang suka dan apa ya mencari hal-hal yang bagus gitu ya, yang Iya. mendukung akademik juga ya berarti Betul kayak gitu. Ya, tapi kan kakak nih fokus banget di akademik selama sekolah ya kan dari SD, SMP, MTS sorry, terus SMA. Nih Kak Raden ini nggak pernah apa ada rasa-rasa suka gitu kan dari peralihan dari anak ke remaja pasti kan ada namanya pubertas tuh kan, Betul. ada rasa suka gitu. Kalau kakak nih gimana? Kalau Pernah nggak? ngomong-ngomong rasa suka, Mm-mm. pastinya ada. Ada. Karena mungkin saya dulu dari SD itu tidak terlalu banyak berkegiatan. Maksudnya saya orangnya pasif dulu. Jadi Pasif. tidak banyak bicara, tidak berani berbicara depan orang, banyak. Jadi berteman pun susah. Nah, dari situ saya dapat motivasi tentunya dari orang tua saya untuk mengikuti banyak kegiatan. Iya. Sehingga solusi atau misalkan saran dari orang tua saya ini bisa menjadikan diri saya yang sekarang gitu. Dan ya salah satunya dengan ikut organisasi MTS yang begitu banyak dan di SMA ikut, kemudian organisasi-organisasi yang disediakan dari pihak-pihak mungkin lembaga-lembaga yang menyediakan untuk
saya bisa ikut keorganisasiannya itu. Jadi rasa sukanya ini ya saya bisa sekarang merubah pribadi saya yang dulu yang pasif tadi menjadi lebih aktif dan berani untuk bisa berbicara depan banyak orang. Jadi pokoknya hal-hal yang dulu yang saya takutkan itu sekarang sudah tidak ada. Dan kalau mungkin bahasa kerennya saya tuh kayak didewasakan oleh keadaan. Iya, bisa banget ya. Jadi akibat dari apa ya? Karena kita tuh tahu pendiam, terus orang tua kan nyuruh untuk bersosialisasi. Betul. Karena terbiasa dengan bersosialisasi di depan orang lain dan di lingkungan yang bukan zona nyaman kita, akhirnya kita menjadi apa ya, lebih fleksibel mungkin ya bisa dibilang. Iya. Rasa sukanya ini maksudnya ke siapa nih? Oh, rasa Ke suka dalam yang apa? dimaksud tuh kayak Ah, sama orang. sama orang. Oh, kalau rasa suka sama orang mungkin ya pasti banyak ya saya. Ya. Cuman ya apa ya? Saya Apa? kurang karena saya dulu di MTS teh, jadi Iya. ya mungkin ngerti lah ya kalau MTS Iya. itu melekat dengan agamanya. Iya, sama Jadi juga MTS. ya MTS sama. Paham Jadi lah. ya saya kurang bisa untuk mengutarakan rasa Iya. cinta saya sama atau ketertarikan saya Ketertarikan dengan gitu ya. perempuan pastinya Iya. ya. Jadi ya seperti pendem aja lah. Dipendam Gitu, aja betul. berarti. Berarti belum pernah ini apa? Pacaran untuk kayak gitu enggak? Oh, pacaran sih pernah, tapi Pernah. ketika SD. SD. Nah, Oh, lucu banget ya ini. LTS kan nggak ada langsung karena Betul. mungkin kita tahu lah ya Iya, batasan. Tapi betul. tiba-tiba pacaran pas ya SD. SD gimana mah iya. cerita? Kalau SD sih pernah. Saya punya Apa? pacaran 3 mantan. Saya Oh, 3 mantan. Gitu. Jadi Kenapa bisa tuh? ya pastinya diawali muncul karena rasa suka saya. Dulu saya sebut aja namanya ya. Boleh, Boleh. karena kan udah Oh, lama iya, juga iya, gitu kan. betul. Mungkin nggak ada juga orangnya. Mungkin udah kemana. Iya. Dan ini SD mungkin ya waktu SD mungkin pikirannya belum terlalu dewasa ya. Jadi orang pacaran, oh saya ikut-ikutan aja lah Iya, gitu, iya. ikut pacaran juga. Lucu-lucuan baru jalannya kan. Ah, saya gak mau kalau saya apa bahasanya ya jomblo Apa? gitu, orang-orang Iya. punya cewek, punya pacar gitu. Benar, Saya jadi ikutan gitu. Ya dulu tuh saya diawali dengan pacaran sama orang yang bernama Alia. Alia, Ya, oke. betul. Kemudian yang kedua dengan Firda, Firda. Tiga dan Nazara. Nah, yang lucu itu mungkin dengan Nazara. Kenapa? Karena saya pacaran dengan Nazara itu hanya 1 minggu. 1 minggu. Satu Gimana minggu. ceritanya tuh? Nah, jadi jadian ketika itu kita mulai pasti ada interaksi. Dulu mungkin anak-anak kecil masih umuran saya ya, Iya. SD itu masih menggunakan BBM. Oh, udah Aplikasi. BBM ya benar. Tapi Ya, kalau di saya tuh BBM tuh kan dari kelas 6 tuh. Kalau di Iya. sini gimana? Dari kelas berapa tuh? itu kelas 6. Kelas 6. Iya, Ya, saya sama juga berarti kelas ya. 6. Kelas 6 BBM masih ada, masih bisa Ada. digunakan gitu kan. Saya gunakan untuk apa ya? Mungkin kalau bahasa sekarang video call sleep. Ah, iya. Nah, iya. Jadi saya gunakan untuk kegiatan. Sleep callan gitu. Iya, ya. sleep callan. Nah, Terus gimana? itu yang ngobrolnya kayak ngobrol-ngobrol biasa lah orang dalam hubungan cinta seperti apa gitu. Tapi lucu kan anak kecil. Iya, Bisa-bisanya. cuma 1 minggu dan putusnya juga putus hubungannya saya juga emang agak-agak aneh dan Aneh. ya tiba-tiba putus aja gitu. Tidak ada hal-hal yang kayak biasa kan kalau orang putus karena ada konflik. Oh, ada Saya putus, masalah, ada apa, iya, betul. problem apa Betul. gitu. Oh ya putus aja, udah beres. Udah ada gitu Gitu. ya. Ya udah temenan aja gitu. Iya, ditambah lagi ya sekarang saya sering bertemu lagi sama mantan saya yang namanya Najara ini. Iya. Karena ya ternyata kita bertemu di SMA. SMA, Ketemu lagi di SMA. Ketemu lagi. Terus Betul. gimana tuh ketika ketemu Ya itu? mungkin kalau ya karena canggung pasti ada ya. Iya. Jadi canggung. Tapi setelah itu kita sama-sama ikut untuk kegiatan Paskibraka tadi kabupaten. iya. Ternyata Jadi dia ikut daftar. bestie gitu ya. Betul, jadi pasti. Dan ketika di Paskibraka kabupatennya juga saya dengan Najar ini akhirnya jadi ketua dan wakil. Iya, jadi partner lah Jadi ya, partner dalam sehingga Paskibraka. sekarang jadi temenan akrab lah. Iya, jadi bestie lah ya. Betul, Jadi saling bestie. tahu. Jadi Betul banget. apa jadi pengalaman lucu ya kan Iya, ya? iya. Ya, tapi aku nih pengen tahu nih, gimana cara menyatakan perasaan anak SD? Itu pasti kan agak-agak bingung nih gimana nih? Oh, kalau dulu saya ketika SD itu menyatakan rasa cinta saya kepada mungkin mantan-mantan saya ketika Iya. itu dulu kan masih rame-ramenya tuh mengutarakan rasa cinta tuh lewat surat. Oh, surat. Surat. Iya. Surat. So Jadi- sweet banget nih. Iya. Gimana tuh surat isi suratnya? Jadi intinya saya
nulis, minta tulisin sama teman perempuan saya kan tulisan saya jelek. Oh, Tulisan saya karena jelek. mungkin masih belajar kan Betul, pas SD. masih SD, tulisan saya jelek, jadi saya minta tolong sama rekan perempuan saya, teman perempuan saya buat nulis nama saya, kemudian ya intinya Yang disuka gitu betul ya. siapa yang disuka dengan ya mungkin lihat-lihat Kata-katanya gimana kalau masih Aduh. ingat nih? kalau kata-kata mungkin udah lupa ya, Iya. lupa banget. Cuman kayak apa tuh sekilas-sekilas tuh? Sekilas mungkin ada kasih kayak pantun-pantun kecil gitu ya. Ya intinya saya bilang kalau saya suka sama dia, gitu. Saya suka sama dia karena dia tuh cantik, kemudian dia tuh kayak manis seperti apa gitu. Terus atau strawberry, Favorit banget ya. Itu dapat dari mana itu? Ya dari Google. Dari Google. Kirain kita tuh membayangkan gitu ya langsung inspirasi, wah dia tuh gini gitu. Lucu banget ya, asli serius. Terus itu kan dikasihnya langsung? Dikasihnya lewat temen. Jadi saya nggak berani kalau misalkan mengutarakan cinta lewat surat. Ya sebenarnya lewat surat aja udah menyatakan kalau saya tuh kurang berani untuk menyatakan cinta secara langsung. Jadi saya ngirimnya lewat surat dulu, yang diminta tolong. Maksudnya saya minta tolong ke teman saya supaya ngasih suratnya ke orang yang saya suka. Terus dibuka di banyak orang nggak? Itu kurang tahu. Karena memang perempuannya sendiri kan yang baca dan saya nggak tahu. Tiba-tiba ya jadian aja diterima. Kan, sama katanya kamu diterima kan gitu. Soalnya kan biasanya tuh kalau percintaan pas ini suka dicie-ciein Iya, sih? betul. Iya tuh, ya ampun. Terus setelah dari MTS, SMA tuh, kamu ngapain aja di SMA? Kalau SMA juga kurang lebih sama. Jadi ya karena COVID juga ya saya. Jadi ketika saya kelas 1 SMA itu banyak kegiatan yang saya lakukan di rumah dan ini sedih banget karena saya jadi nggak bisa terlalu paham dengan materi-materi yang disampaikan oleh guru karena penyampaian lewat online itu kurang masuk ke otak saya. Maksudnya pembelajarannya jadi kurang dipahami. Dan ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya SMA itu masuknya baru masuk kelas 11, mau ke akhir, mau beres, mau ke kelas 12. Sehingga selama saya di SMA itu kurang kerasa banget momennya. Dan kerasanya itu di kelas 12. Di kelas 12 apa aja yang Karaden lakuin di kelas 12? Di kelas sebelumnya kelas 11 dulu ya. Iya, Di kelas 11. sebelum naik ke kelas 12, dekat-dekat mau ke kelas 12 itu ada teman-teman saya yang ikut organisasi di OSIS dan di Dewan Ambalan Pramuka. Nah, teman-teman saya ini menawarkan. Jadi ada dua teman satu yang di OSIS, teman satu yang Dewan Ambalan. Teman yang di OSIS tahu dan dia teman saya ketika MTS tahu kalau saya dulu pernah ikutan menjadi pemimpin sidang pleno dalam kegiatan laporan pertanggungjawaban dari OSIS di MTS dulu. Nah, di situ karena teman saya ini tahu kalau saya pernah jadi ketua sidang. Nah, OSIS ini sedang membuka posisi untuk menjadi orang yang mengisi Dewan Presidium gitu. Jadi di organisasi itu ada yang namanya ketua OSIS, kemudian bidang-bidang tertentu dan ini ada bidang Dewan Presidium. Dewan Presidium itu mungkin kalau di SMK atau SMA lain disebutnya MPK. Oh, MPK. MPK. Karaden ini di SMK atau SMA? Saya di SMA 1 Majalengka. SMA N1 Majalengka. Ngambil jurusan? IPA. IPA banget. Terus tadi gimana tuh pas jadi Dewan Presidium? Gimana? Nah, setelah itu saya ditawarkan untuk jadi ikutan OSIS, mengisi atau ikut seleksi untuk menjadi Dewan Presidium. Nah, akhirnya saya ngapalin tuh gitu kan, Dewan Presidium ngapain aja gitu kan. Apa yang perlu saya lakukan nantinya gitu kan, program kerjanya seperti apa, dan setelah dilihat-lihat oke juga, mungkin cocok buat saya ya. Cocok gitu ya, sesuai gitu ya. Terus? Nah, yang selanjutnya yang tadi, yang Dewan Ambalan. Dewan Ambalan juga ada tawaran. Coba Raden ikutan buat Dewan Ambalan, nanti di posisi Judat. Judat tuh kan ke posisi yang memang tugasnya mengevaluasi terus ya Teh. Nah, orang ini juga teman saya yang menawarkan, itu teman saya dari MTS. Di mana ketika pramukanya saya duduk sebagai ketua koordinator dari bidang evaluasi. Jadi sehingga ada tawaran dua ini, akhirnya saya milihnya ke Dewan Presidium. Karena memang kalau mungkin pramuka saya kurang minat karena
saya tuh jiwanya paskibra banget. Paskibra Paskibra banget, banget. jadi saya lebih milih ke OSIS. Iya, begitu. Dengan Mungkin presidium tadi. mungkin karena kalian juga punya banyak pengalaman, jadi banyak yang nawarin ke kalian Betul, gitu ya. betul, alhamdulillah. Iya, biar mungkin nggak langsung belajar dari nol kan, kalau misalkan Iya, yang mengevaluasi berarti otomatis harus yang udah punya pengalaman lebih gitu ya di bidangnya gitu Iya. ya, agar menjadi lebih baik lagi. Nah, dari seluruh cerita Kak Raden nih tentang masa lalu Kak Raden, hal yang paling berkesan buat Kak Raden itu apa? hal paling berkesan. Mungkin kalau hal paling berkesan yang cangkupannya mungkin lebih ke prestasi ya. Ya, Paling berkesan tuh yang tadi saya sebutkan. Ketika saya mau lulus sebagai siswa MTS Darul Ulum, itu saya hanya satu orang laki-laki yang dipanggil untuk ke depan meraih piala The Best of Organization itu. Setelah itu ya siapa yang nggak senang, siapa yang nggak bahagia ketika rasa lelahnya terbayarkan secara total, maksudnya secara keseluruhan dari apa yang saya lakukan, perjuangan mungkin segala macam yang saya lakukan itu terbayarkan. Jadi ketika saya dinyatakan menang, saya langsung nggak pikir panjang, samperin ibu saya nangis sujud di bawah kakinya, nangis banget, dan itu benar-benar berkesan banget buat saya. keren banget ya itu. Iya. Berarti momen-momen itu tuh paling apa ya, paling menyenangkan dan Paling bikin terharu betul gitu ya. banget. Semuanya campur aduk nyatu gitu ya. Bener-bener emang kayak pengalaman masa lalu itu bikin kita apa ya? Emang pengalaman masa lalu tuh udah lewat gitu ya, tapi dari pelajaran yang kita dapat dari pengalaman masa lalu tuh bisa buat bekal untuk masa Iya, depan yang betul. lebih baik. Oke Kak, untuk selanjutnya nih kita bakal ada sesi jawab cepat. Oke. Oke, nanti aku bakal ngasih dua pilihan nih Kak ke Kakak. Nanti Kakak bisa jawab secara cepat pertanyaan yang aku kasih. Siap. Oke. Siap Pak? Siap. Oke. Musik pop atau musik rock? Musik rock. Musik rock. Film atau buku? Film. Film suka nonton juga berarti Iya. ya? Ya. Pacar atau sahabat? Sahabat. Sahabat. Waktu atau uang? Waktu. Waktu. Pantai atau gunung? Gunung. Malam minggu di rumah atau jalan-jalan? Di rumah, malam minggu di rumah. Malam minggu di Iya. rumah ya? Iya. Ini cukup apa ya, menarik banget nih jawaban-jawaban dari Kakak nih. Tadi dari awal ya pengen tahu nih. Iya. Pop atau musik rock tadi pilih apa Kak? Pilih musik rock. Musik rock. Ya. Suka rock. Suka musik rock. Ya, jadi kalau boleh dijelasin? Boleh. Ya, jadi kalau musik rock tuh saya memang suka banget karena ya mungkin sekarang banyak banget anak muda yang terdoktrin mungkin bahasanya dengan lagu-lagu galau yang itu tuh nantinya ngedoktrin ke mereka seolah mereka tuh merasakan hal yang disampaikan oleh lagu tersebut. Lagu itu kan berisi kata-kata atau syair yang mengutarakan tentang diri si penyanyinya atau menceritakan sesuatu gitu kan. Banyaknya di Indonesia tuh lagunya lagu-lagu galau. Iya benar-benar banget ya. Kayak apa sih yang lagi viral tuh? Apa ya? Belum ada satu lagi. Kurang tahu itu. Ya, berarti ya. Iya gitu. betul. Jadi kita tuh tersugas untuk galau aja iya, terus gitu betul kan. banget. Nah kayak gitu teh. Jadi banyak banget doktrin-doktrin yang sehingga kita tuh jadi galau terus gitu. Itu kan kurang positif. Maksudnya Iya, hal yang benar. negatif banget ya buat diri kita. Kita Iya. kan harus semangat terus ya kalau menjalani hidup. Jadi lagu-lagu rock ini memang bisa menggugah rasa diri kita Semangat jadi semangat gitu banget ya. gitu. Di antaranya karena itu sih teh. Karena itu. Gitu. Tapi suka nonton musik rock? Musik rock sih belum pernah ya. Kalau nonton konsernya belum pernah. Kalau mungkin di YouTube ya Iya, masih Kak. sering lah. Iya, Gitu. soalnya aku kan kurang tahu tentang musik rock gitu. Iya. Lagu-lagu yang kakak nih bisa rekomendasiin nih gitu. Apa? Mungkin dari Linkin Park. Linkin Park tuh apa ya judulnya? Saya lupa deh. Cuma lagu-lagu dari itu bagus gitu ya untuk didengarkan. Iya, betul. Biasanya dengerin itu pas lagi ngapain? Didengarnya sebenarnya ketika saya berangkat ke sini, kemudian berangkat kegiatan itu saya selalu gunakan setel lagu di jalan, perjalanan atau mungkin ketika saya lagi ya mungkin lagi bahasanya lagi mau bersih-bersih di rumah. Biar lebih semangat kan ya. Jadi saya setel lagu rocknya. Apalagi kalau malam-malam mungkin. Kalau malam sih enggak ya. Oh enggak, karena mungkin berisik ya. Nanti tidurnya gimana? Aduh, benar-benar banget. Nah terus nih, tadi kan film atau buku, kakak pilih film, kenapa?
Kalau apa namanya, kenapa saya pilih film, karena ya mungkin lebih gampang untuk dicerna ya, Teh, ya. Kalau buku sebenarnya saya orang tipikal yang, bukan bukan berarti saya tidak suka dengan buku ya, Iya, karena saya juga, ada koleksi-koleksi buku yang memang saya sering keren keren. baca. Dan untuk kenapa film, ya seperti yang saya sampaikan tadi, mudah Mm-mm. dicerna dan mudah dimengerti dan, waktunya walaupun panjang, tapi ada kesan-kesan tertentu. Jadi maksudnya dengan kita nonton film tuh ada juga kan film-film yang memang mengedukasi Iya, gitu betul. untuk kita menjadi pribadi seperti apa gitu kan. Selain ke pribadi kita juga jadi tahu tentang dunia lain. Misalnya Mm-mm. kayak film-film itu kan banyaknya dari Amerika, dari Korea Iya, segala macam gitu kan. Dan saya jadi bisa belajar juga tentang kultur mereka seperti apa. iya. Dan dari film ini sehingga saya bisa belajar bahasa Inggris. Jadi saya bisa paham Hmm. tentang bahasa Inggris dari film itu. Karena mungkin mendengar gitu sambil kan Betul. kalau bahasa Inggris tuh ada subtitle gitu ya. Iya, Jadi kita sambil betul. dengar sambil tahu bahasa Mhm. artinya apa Iya. gitu kan. Nih ya, kakak ini suka genre apa kalau di film? Kalau film kayaknya lebih ke horor. Horor. Betul. Waduh, Atau banyak mungkin jump scare ya gitu ya. sama ini Sama apa? action. Action. Mungkin yang lebih ke perang-perang gitu kan. Tembak-tembak gitu Iya, ya, betul. kayak gitu-gitu, Iya, berantem-berantem betul gitu banget. ya. Nah, sebutin 3 nih film terbaik sepanjang masa menurut Karaden, versi Aduh. Karaden. Mungkin kalau filmnya sama aja judulnya, tapi kan Iya. kalau ini kayak lebih ke Apa ada versi atau season? season. Bukan, lebih ke filmnya. Filmnya? Jadi nama filmnya tuh The Lord of the Rings. Apa? The Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Iya. Terus yang kedua? Sama sih, tiga-tiganya. Jadi Tiga-tiganya. The Lord of the Rings itu awalnya ceritanya tentang Hobbit. Jadi awalnya judul filmnya Hobbit, kemudian kesini jadi The Lord of the Rings 1 dan 2. Kayak semacam berarti itu fantasi gitu ya mungkin? Betul, Fantasi action. Ya, karena memang banyak manusia yang setengah kuda badannya. Ah. Jadi ya seperti itu. Bisa nanti aku nonton. Boleh. Mungkin kayak semacam The Lords of the Ring itu kayak semacam filmnya Harry Potter gitu ya, beda Oh sama iya, ini, betul. tapi Ya. judul apa ya, subjudulnya beda Ya, lagi beda gitu lagi. mungkin ya. Betul. Gitu. Nanti kita coba nonton ya, Boleh, teman-teman boleh. juga bisa nonton loh. Nah terus kakak pilih, itu kan pasangan atau sahabat, kakak pilih sahabat. Betul. Kenapa? Karena kalau mungkin pengalaman saya, tadi apa? Sahabat sama pasangan. Pacar atau ya mungkin sekarang? Ya, kalau sekarang Bukan. lebih ke pacar. Kalau konteksnya lebih ke pacar karena ya saya dulu pacaran ketika SD aja kan tidak bertahan lama ya Teh ya. Dan kalau boleh dikatakan ruwet, jadi bingung ke sayanya. Kan bahasa wanita katanya pusing juga ya? Betul juga. Kita sebagai laki-laki kita harus selalu mengartikan perempuan. Kata terserah itu apa sebenarnya? Kata terserah itu Iya, apa? sampai Gitu. sekarang juga kan tidak mengerti laki-laki itu. Enggak tuh. Enggak tuh, Iya. malah iya. Jadi Kan kamu tuh apa? iya, jadi banyak banget lah gitu. Pusing gitu ya. Bahasa-bahasa perempuan yang harus kita sebagai pria itu harus artikan sendiri gitu. Ketika ditanya maksudnya apa, terserah pengen ini pengen itu. Cari tahu Cari sendiri. tahu sendiri gitu, jadi bingung sendiri gitu. Iya. Gitu. Kenapa milih sahabatnya? Karena memang sahabat itu paling lama. Sampai sekarang saya punya mungkin kalau dikatakan sekarang circle ya, Teh ya. Circle ya itu dari MTS. MTS ada satu sahabat saya yang paling berkesan, paling apa namanya ya. Sampai sekarang tuh dia hadir terus buat saya dan dia hadir buat saya. Namanya siapa namanya? Siapa namanya? Aduh masa lupa nih. Kak Gilang. Kak Gilang. Gilang Nurman Sunjaya. Ada yang disampaikan nggak buat Kak Gilang, Bang? Oh, ada pastinya. Apa coba? Boleh ya? Boleh. Ya, jadi buat Kang Gilang, terima kasih sudah. Saya sangat senang sekali bisa kenal sama Gilang, bisa tahu Agilang ketika kita ketemuan pertama kali. Awalnya saya canggung, tapi setelah saya bisa kenal Agilang dan sampai titik ini kita bisa saling bantu sampai Agilang bilang jangan pernah ragu kalau mau minta tolong sama AA, walaupun kaki AA harus patah, AA nggak akan pernah marah. AA pasti menolongin Akmal, saya nolongin Raden, bagaimanapun caranya, dan terima kasih banyak. Nggak ada kata lagi selain terima kasih yang bisa saya sampaikan untuk Agilang. Wah, keren banget. Kak Gilang, makasih gitu ya. Semoga Kak Gilang bisa ngelihat ya apa pesan yang disampaikan oleh sama Kak Raden ini.
Aduh, terharu banget nih, aduh, nyentuh banget ke Iya. hati gitu kan ya. Aduh. Terus ini, waktu atau uang? Tadi tuh apa ya? Oh, pilih waktu. Waktu. Ya, pilih waktu karena kalau uang tuh ya saya pribadi termasuk orang yang boros teh. Jadi Ya, uang tuh cepat hilang. cepet hilang. Tapi Betul. waktu Waktu gak hilang. Maksud hilang. gak hilang di sini, walaupun yang lalu telah berlalu, Iya. tapi momennya gak akan pernah dilupa. Oh, waduh, Gitu. melekat di Melekat hati di gitu hati. ya. Ya Itu ampun. kenapa saya pilih waktu sih. Banyak momen-momen yang memang waktulah saksinya bukan uang. Begitu. Iya, banyak memori-memori yang terekam oleh waktu gitu Iya, ya betul di banget. dimensi lain. Betul Waduh. banget. Terus pantai atau gunung? Pilih apa? Tadi pilih gunung. Pilih gunung. Kenapa? Suka gunung atau suka puncak? Iya, suka puncak. Jadi saya memang tipikal orang yang suka banget hiking. Hiking. Kenapa sukanya? Ya karena memang kita bisa ngelihat alam-alam dari apa bahasanya dataran tinggi. Kalau kita kan di dataran rendah ngelihatnya mobil, motor lagi gitu kan, Iya. apa segala macam. Kalau di alam kan lebih sejuk, lebih tenang. Karena saya memang orangnya pengen nggak mau kebisingan yang gimana gitu ya. Iya. Pengennya ketenangan juga gitu. Jadi kalau ke gunung tuh bawaannya tenang aja gitu. Tenang gitu Tenang. kayak sambil cuci mata ngelihat Betul keindahan banget, alam betul gitu banget, ya, iya. menenangkan diri dari ruwetnya dunia Betul gitu ya, banget. rusuhnya Iya, gitu kan, berisiknya. betul. Kakak nih pernah naik gunung apa aja kalau boleh tahu? Kalau naik gunung baru 2 kali. Baru 2 Baru kali. 2 kali. Gunung apa? Gunung Ciremai dua-duanya. Gunung Ciremai. Kenapa ini. dua-duanya Gunung Ciremai? Karena puncak yang pertama saya cuman sampai pos berapa ya? Pos mau naik ke puncak. Oh, nggak Jadi sampai ujung. nggak sampai Puncaknya puncaknya, banget gitu berarti? betul. Dan terbayarkan di puncak yang kedua. Maksudnya hiking yang kedua. Sehingga Kapan tuh? saya itu waktu kapan ya? Saya lupa. Kalau nggak salah masih tahun 2024 kemarin. Masih baru-baru Ya, dong? masih baru. Kalau nggak salah di Januari atau Februari gitu ya. Awal tahun 2024 itu saya muncak bareng orang-orang yang kurang saya kenal. Tapi ada satu orang sih yang saya kenal. Dan itu berhasil kita naik sampai atas. Iya, Itu senang banget sih. Keren banget sih. Itu treknya gimana tuh ke Ciremai? Karena saya kan ke Ciremai itu ada 2 trek ya. Hmm. Dari Apuy sama kalau nggak salah Sadaraya namanya. Saya ngambilnya ke Apuy. Ke Apuy. Apuy itu memang jalur yang paling sering didaki atau dilewati sama orang-orang yang mendaki Gunung Ciremai. Itu ya mungkin dibilang ekstrim tidak terlalu ya. Ekstrimnya paling di beberapa bagian mau ke pos berapa gitu. Kalau nggak salah di pos 2 mau ke pos 3. Ini saya kurang ingat. Nah. Ada aja hal-hal yang memang apa namanya ya, bisa membuat kita jatuh kapan aja gitu ya. Iya, harus hati-hati banget ya. Banget, gitu. Keren sih. Terus tadi kan kenapa milih malam minggu di rumah? Kenapa nggak main? Milih malam minggu di rumah mungkin sama seperti yang saya bahas sebelumnya. Saya nggak terlalu suka kebisingan. Kegiatan mungkin main ayo-ayo aja kalau ada yang ajak. Tapi kalau disuruh pilih malam minggu di rumah atau di luar, saya pilih di rumah. Karena ya mungkin lebih enak diem di rumah dan uang pun di dompet jadi aman gitu. Oh ya benar sih ya. Iya. Ya juga di rumah bareng keluarga kan lebih hangat Ya, betul gitu kan banget. rasanya Betul. gitu kan. Jadi kakak nih introvert jangan-jangan? Introvert sih enggak ya. Oh, Enggak terlalu. Karena kalau sekalinya saya mungkin karena banyak kegiatan organisasi dulu, kalau ekstrovert mah ekstrovert banget. Karena saya menyesuaikan diri aja sih. Berarti ambivert gitu ya? Betul. Iya, bisa. Oh iya kak, kan kakak tadi tuh sebagai salah satu finalis calon duta kampus Universitas Majalengka. Gimana nih kak persiapan yang disiapkan menuju nanti pemilihan grand final ya? Grand final betul. duta kampus Universitas Majalengka. Gimana nih kak persiapannya? Kalau buat persiapan mungkin saya kemarin sudah melaksanakan prakarantina. Prakarantina itu kalau nggak salah di tanggal 4 dan tanggal 11. Jadi di hari Sabtu semua. Ya selama prakarantina persiapannya kita sudah melaksanakan kegiatan latihan opening dance. Opening dance? Ya, ada. Ya seru banget tuh. Betul. Seru banget. Jadi nanti ada penampilan opening dance kategori final di mana saya harus tampil bersama rekan-rekan finalis lain untuk bisa membuka acara dengan dance tertentu yang nanti ya boleh teman-teman kalau mau nonton. Iya nanti nonton ya. Tanggal berapa tuh kak? Nontonnya tanggal 4 Februari. Tanggal 4 Februari di Auditorium Universitas Majalengka. Nih buat teman-teman nih yang mau nonton bisa datang aja nanti. Ini buat umum atau enggak sih? Umum bisa. Umum bisa tuh. Buat umum bisa. Jadi nanti tinggal
nonton aja di Auditorium Universitas Majalengka tanggal 4 Tanggal 4 Februari. Dan jangan lupa untuk dukung Kak Raden apa namanya? Raden Jenderal Akmal Fadullah. Yes, jangan lupa dukung ya Kak. Jangan lupa dukung. Jangan lupa dukung. Oh iya Kak, makasih banget ya Kak udah bisa menyempatkan waktunya datang di podcast Tawan Cenah ini gitu kan, di episode kali ini. Senang banget pokoknya bisa ketemu sama kakak, dan semoga pengalaman-pengalaman dan prestasi-prestasi yang Kak Raden pernah capai ketika masa-masa remaja, masa anak kecil sampai remaja dan dewasa, dan mungkin nanti ya setelah dari sekarang sampai nanti ini terus berprestasi lagi ya. Amin. Semoga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman semuanya. Amin. Ya udah. Mungkin cukup sekian ya Kak. Dan teman-teman semua, mungkin cukup sekian podcast Tawan Cenah di episode kali ini bersama dengan Kak Raden. Yes. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk dukung terus channel kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Bye-bye!